Mengatasi dari, sisi disparitas harga begitu ya dan pengaturan harga ini, Pak Rizal, apa sih yang diharapkan dari sisi penambang? Karena kan kalau dilihat dari sisi, jika menjual di harga $70 untuk harga produksi, misal untuk, ongkos produksi di $30 sebenarnya kan juga sudah cukup, menguntungkan ya. Nah ini sebenarnya supaya ada titik temu begitu ya dari disparitas harga mengenai soal harga ini, apa yang harus, dilakukan atau apa yang mungkin para penambang juga inginkan nih, Pak? Ya, kalau masukan kami, yang pertama adalah, kita harapkan bahwa semua perusahaan yang sudah dibebankan, kuota DIM itu bisa memenuhi kuotanya dengan, tidak memikirkan keuntungan yang didapatkan dari luar negeri. Karena, ketersediaan energi di Indonesia itu lebih penting, daripada kita mengekspor batubara ke luar negeri. Karena, apabila terjadi, kelangkaan listrik, apalagi sampai blackout, ini dikhawatirkan ini akan terjadi keresahan sosial. Nah, kemudian yang Mmm, kedua, eee, juga perlu dilakukan pembenahan dari sisi supply ya, supply chain batubara terutama, peningkatan infrastruktur seperti, kemudian sistem pengadaan batubara yang transparan dan efisien, oleh PLN mungkin dengan ada suatu platform, board yang terbuka, transparan dan efisien. Nah, sehingga, memudahkan bagi semua IUP atau perusahaan tambang untuk melakukan suplai batubara ke PLN dan IPP. Nah, penambang batubara bisa menaruh informasi tentang, kuantitas dan kualitas batubaranya di sana sehingga PLN dengan gampang bisa mengklik, order-order batubara dan, di situ sudah jelas kapan bisa disuplai. Nah, ini akan membantu juga, dalam hal pemecahan masalah, saat ini. Nah, mhm. kemudian, yang saat ini dilakukan lewat tender yang sangat memakan waktu dan tidak lebih rumit terutama bagi penambang menengah dan kecil. Dengan adanya platform tersebut diharapkan bahwa ini akan lebih, mudah dan efisien. Nah, kemudian hal lain yang ingin kami sarankan adalah perlu dipikirkan adanya fasilitas, regional blending facility, artinya untuk, fasilitas pencampuran batu bara, Mhm mhm. sehingga, pemerintah bisa menerima royaltinya dalam bentuk in kind ya, dalam bentuk batu bara bukan dalam bentuk, PNBP. Nah, sehingga dengan adanya pencampuran, di regional tertentu itu bisa langsung diangkut ke PLTU sesuai dengan, kualitas, batu bara yang diinginkan. Mhm. Kalau kita balik misalnya untuk beberapa perusahaan batubara yang memang tidak, patuh begitu ya terhadap, DMO, diperlukan efek jerah lain atau tidak nih selain memang, pantauan, langsung, skema pantauan langsung dari pemerintah nih Pak Rizal? Yang pertama adalah diberikan teguran, kemudian, juga bisa sanksi berupa suspensi operasi dan terakhir mungkin bisa dengan kalau memang sudah sangat bandel ya, bisa dilakukan juga pencabutan UP seperti yang diumumkan oleh, Presiden Jokowi baru-baru ini. Mhm, oke. Pakai step dulu begitu kalau kalau sudah memang benar-benar tidak bisa diberitahu, langsung dicabut begitu ya IUP-nya ya atau mungkin, izinnya. Nah sebenarnya kalau dari sisi peraturan, pengusaha tambang sendiri nih supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi kondisi saat ini begitu ya, apa yang harus mungkin diperhatikan nih Pak Rizal? Yang pertama adalah tingkat kepatuhannya itu harus diperbaiki, artinya semua pengusaha tambang itu patuh terhadap ketentuan yang, sudah ada, sehingga ini tidak menyebabkan juga pengusaha lain, menerima impact-nya ya. Kalau sekarang kan semua disamaratakan, yang patuh pun, disuspensi ekspornya. Padahal mereka ada 15% tadi sudah mematuhi DMO, tapi karena yang lain tidak patuh, ya sehingga mereka juga terkena imbasnya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tentu dari segi pemerintah itu perlu adanya perbaikan, regulasi dan kemudian, dari PLN sendiri itu ada perbaikan dari segi, supply chain management ya. Nah, sehingga ini bisa memudahkan dan membuat kita semua efisien apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang di Minerba itu sudah dikembangkan dengan sistem online, Mhm. baik pelaporan, bayar pajak dan semuanya. Nah, mungkin di PLN juga bisa dilakukan hal yang sama sehingga, kita semua termasuk yang besar dan kecil itu bisa, mengikuti, memasok batu bara dengan lebih mudah dan efisien. Nah, kemudian yang, berikutnya adalah tentu saja adanya mekanisme seperti yang sudah dijelaskan bahwa,
mungkin ada semacam HBA untuk DMO, sehingga kalau harga batubara naik kemudian mungkin ada kompensasi atau benefit yang lebih dari harga yang didapatkan itu, tetapi tidak dengan harga pasar ya. Kalau BLU tadi kan bisa